video kali ini, kita akan belajar bersama mengenali bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Seperti yang kita tahu, tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsinya tertentu. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, yang kelima ada buah, dan yang terakhir ada biji. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah akar. Akar terdiri dari inti akar, bulu atau rambut akar, dan tudung akar. Adapun fungsi akar secara umum yaitu, selain untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, serta memperkokoh berdirinya tumbuhan. Nah, akar ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya akar tunggang dan ada akar serabut. Pada umumnya, tumbuhan berbiji berkeping dua mempunyai akar tunggang, seperti apel, jeruk, mangga, rambutan, dan juga sawo. Sedangkan tumbuhan berbiji berkeping satu memiliki akar serabut, seperti kelapa, jagung, bawang, padi, dan juga singkong. Pada umumnya, akar tumbuh di dalam tanah. Namun, ada juga loh akar yang tidak tumbuh di dalam tanah. Contohnya, akar gantung pada pohon beringin, akar pelekat pada pohon sirih, dan akar pengisap pada benalu. Pembahasan kita berikutnya adalah batang. Batang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian tubuh tumbuhan yang lain, misalnya daun, bunga, dan buah. Fungsi utama batang bagi tumbuhan adalah sebagai alat pengangkut atau alat transportasi. Batang mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun melalui pembuluh kayu atau pembuluh xilem. Dan batang juga berfungsi untuk mengedarkan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh tapis atau pembuluh floem. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Pada batang terdapat lentisel atau lubang-lubang kecil sebagai tempat pertukaran udara. Pada umumnya, batang tumbuh di atas tanah. Namun, ada juga loh batang yang tumbuh di bawah tanah. Batang yang di dalam tanah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah kentang. Batang pada tumbuhan memiliki berbagai macam bentuk loh. Ada yang namanya batang keras dan juga batang lunak. Tumbuhan berbatang keras memiliki kambium. Tumbuhan berbatang keras juga disebut dengan tumbuhan berbatang kayu. Contohnya adalah pohon jeruk dan pohon mangga. Sedangkan pohon berbatang lunak tidak memiliki kayu. Tumbuhan berbatang lunak juga disebut dengan tumbuhan berbatang basah. Contohnya adalah bayam dan pisang. Selanjutnya kita akan membahas tentang daun. Apa sih fungsi daun bagi tumbuhan? Daun berfungsi sebagai tempat membuat makanan atau fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan, yakni melalui stomata atau mulut daun. Daun juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penguapan. Penguapan ini berlangsung melalui mulut daun. Sekarang, coba kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Tanaman yang ada di sekitar kita tentunya memiliki daun yang berbeda-beda kan? Nah, berdasarkan susunan tulangnya, daun dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu tulang daun sejajar, menjari, menyirip, dan juga melengkung. Contoh tanaman dengan tulang daun sejajar adalah padi, jagung, dan tebu.
Sedangkan tanaman dengan tulang daun jari adalah pepaya dan singkong. Lalu, tanaman dengan tulang daun menyirip, contohnya adalah mangga dan jeruk. Dan tanaman dengan tulang daun melengkung, contohnya adalah tanaman sirih. Sedangkan berdasarkan jumlah helai daun pada tangkainya, daun dibedakan menjadi dua macam, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Contoh tumbuhan berdaun tunggal adalah mangga dan jambu. Sedangkan contoh tumbuhan berdaun majemuk adalah putri malu. Berikutnya kita akan membahas tentang bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Benang sari merupakan kelamin jantan bagi tumbuhan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina bagi tumbuhan. Lalu, apa sih fungsi bunga bagi tumbuhan? Karena bunga memiliki alat kelamin jantan, yakni benang sari, dan alat kelamin betina yakni putik. Maka, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik, terjadilah peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah awal terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Pembahasan kita berikutnya adalah buah. Bagian-bagian dari buah terdiri dari tangkai buah yang berfungsi tempat melekat pada ranting atau dahan. Lalu, ada juga kulit buah yang berfungsi melindungi buah. Dan ada juga daging buah, yakni bagian buah yang biasa kita makan. Nah, apa sih fungsi buah bagi tumbuhan? Bagi tumbuhan, buah adalah sebagai cadangan makanan. Hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat disimpan di dalam buah. Selain itu, buah juga berfungsi sebagai pelindung biji. Pembahasan kita yang terakhir adalah biji. Berdasarkan jumlah kepingnya, ada yang namanya biji berkeping 1 atau monokotil. Dan ada juga biji berkeping 2 atau dikotil. Contoh tanaman berkeping 1 atau monokotil adalah padi, jagung, salak, dan kelengkeng. Sedangkan contoh tanaman berkeping 2 atau dikotil adalah jeruk, jambu. Pada tumbuhan, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jika biji ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sekian video mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.